Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa kembali bersama channel kami, channel Mekanik di sini, channel yang mengulas dan membahas tentang keluhan sepeda motor. Sahabat motor semuanya, kali ini mungkin kawan-kawan sering ataupun juga pernah mengalami di mana ada kondisi seperti ini. Rem depan terlihat seperti bungsat-bangsat seperti ini ya. Nah, ada ceceran ataupun juga tumpahan cairan ya, mungkin yang teman-teman yang baru mengalami ataupun juga yang belum paham kejadian seperti ini, teman-teman kaget ataupun juga sahabat-sahabat motor semuanya kaget, tapi dibarengi juga dengan adanya kondisi bagian rem depan yang loss seperti ini. Yang dikhawatirkan dan yang takutkan juga ketika teman-teman sedang riding ataupun juga sedang berjalan ataupun motor sedang dioperasionalkan. Nah, kejadian seperti ini pasti membuat teman-teman atau sahabat motor dimanapun Anda berada panik karena untuk bagian rem terjadi masalah loss blong ya untuk bagian remnya. Nah, sahabat semuanya, yuk kita simak video kali ini, kita bahas secara detail kenapa kejadian seperti ini terjadi ya, padahal untuk di motor ataupun juga di sistem yang menggunakan pengereman yang sangat vital, tentunya ini yang menjadi tumpuan nyawa teman-teman untuk memberhentikan sepeda motor dan juga untuk menambah kecepatan sepeda motor adalah bagian rem. Kenapa bisa disebutkan menambah kecepatan sepeda motor? Karena kita secara mindset atau pikiran kita, adanya rem itu motor bisa dihentikan secara terstruktur atau terorganisir oleh si rider. Tapi ketika tahu untuk remnya blong, ya kita tidak berani untuk open gas terlalu ekstrim karena kita memahami, otak kita informasikan bahwa motor ini jangan digas terlalu ekstrim atau jangan laju terlalu cepat karena motor tidak bisa dihentikan atau tidak bisa diorganisasikan untuk pengereman secara manual oleh pengendara ya. Mungkin terkesannya ribet, tapi lebih simpelnya adalah rem ini blong. Yuk kita cari tahu masalahnya dari mana ataupun juga cara penanganannya seperti apa. Nah, dan juga saya informasikan buat teman-teman semua ataupun sahabat motor semuanya, ketika ada ceteran atau tetesan minyak rem seperti ini menetes ke bagian bodi, nah itu sangat berbahaya ya. Nah, seperti ini. Bodinya kena teman-teman, jadi cat itu bisa mengelupas karena cairan dari minyak rem ini sangat keras ya, jadi bisa mengakibatkan mengelupasnya clear ataupun juga cat yang ada di bodi motor ini. Jadi hati-hati ketika sudah ada tetesan seperti ini, sampai netes sampai muncrat yang kondisinya seperti ini, ya otomatis segera perbaiki ya. Oke, kita sediakan untuk kunci 10 ring ya. Kita lepas untuk baut dan murnya juga yang ada di bawah. Oke, yuk kita intip teman-teman atau sahabat motor semuanya. Nah, kita sudah bongkar ya untuk bagian kepala, dadanya juga supaya mudah untuk melepas bagian cover ya. Nah, di sini kita lihat dan juga kita lepas untuk bagian tutupnya, untuk bagian bak silinder atau apa namanya, untuk kalipernya ya. Habis ya untuk minyak remnya karena memang benar tumpah. Bocornya dari ini master kit silindernya sudah tidak mampu untuk menahan oli ataupun minyak rem ya, mohon maaf, minyak rem yang seharusnya tidak tumpah atau tidak bocor ini bocor. Jadi kesimpulannya dari mana bang? Nah, masalahnya itu dari master kit silinder yang sudah
bermasalah, ataupun juga bagian karet-karet atau sil-silnya itu sudah getas ataupun juga sobek, ataupun juga ini dari ininya juga bisa, dari silinder ini juga bisa ya bermasalah. Nah kita lihat dulu untuk bagian dari master kit silindernya mana yang menjadikan motor ini ataupun juga sistem pengereman ini bocor. Oke, ini sudah kita lepas dan kita lihat. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, lihat juga untuk bagian silinder juga ini ternyata ada gores ya di bagian silinder itu. Kita coba ganti dengan part baru ya, mudah-mudahan teratasi untuk masalah bocornya. Tapi jika beberapa hari masih ada bocor, berarti memang di sini sudah ada goresan di sini. Harusnya benar-benar bersih tanpa ada goresan, tapi ini sudah terlihat ada goresan di bagian dinding silindernya ya. Oke, sudah diganti ya dengan yang baru untuk bagian dari master kit silindernya. Jangan lupa untuk ini dipasang ya. Oke, sudah terpasang untuk bagian tuas remnya. Kita pasti untuk tambah ataupun juga kita masukin untuk minyak remnya. Oke, kita pastikan pompa dulu ya. Gelembung-gelembung ini menandakan benar-benar kosong di bagian selang rem pun untuk minyak remnya. Oke teman-teman, ini sudah larut ya, sore sudah mulai agak menjelang maghrib. Motor sudah selesai untuk pengereman, sudah kembali optimal ya, tidak ngelos. Jadi masalah utamanya adalah dari master kit silinder yang bocor ataupun juga klep-klepnya yang bermasalah. Oke, seperti itu teman-teman ya, karena ini sangat penting untuk bagian rem sahabat motor. Jadi harus benar-benar kita perhatikan. Jadi untuk pengurasan bagian minyak rem, jika memang sudah terlalu lama, itu maksimal 2 tahun atau 24.000 km, teman-teman harus menguras dan mengganti untuk bagian minyak rem supaya tidak kotor. Dan juga ini kita periksa supaya tidak ada munculnya karat karena memang kebocoran ataupun juga air hujan masuk, jadi menimbulkan karat dan tidak mengakibatkan adanya guratan ataupun juga apa namanya ya, dadas kalau bahasa sini untuk bagian silindernya ya, ini silinder ininya. Jadi untuk melakukan perawatan ini harus juga dilakukan secara berkala, karena untuk bagian braking sistem pengereman itu harus benar-benar optimal kinerjanya supaya apa? Supaya kita tetap safety dalam berkendara ya. Oke teman-teman, seperti itu. Jadi sangat penting sekali untuk kita melakukan maintenance ke komponen-komponen yang bersifatnya safety ya, terutama bagian pengereman itu wajib sekali kita cek setiap kita mau berangkat kerja atau mau beraktivitas apapun itu yang menggunakan sepeda motor. Pastinya harus kita cek terlebih dahulu untuk keoptimalan atau kerja maksimum dari sistem pengereman. Oke, itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua yang menyaksikan video kami. Terima kasih yang sudah mendukung, support, like, subscribe, dan juga untuk komen di video saya. Diucap terima kasih buat semuanya. Doa terbaik pasti buat teman-teman ataupun juga sahabat motor semuanya yang sudah support di channel saya.
Terima kasih atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video kami yang selanjutnya.